Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi pada saat ini. Perkenalkan, saya Sabta Christian dengan NIM H0512210062 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Penerapan Peta Kendali Exponentially Weighted Moving Variance dalam memonitoring kualitas air di PDAM Kota Makassar di bawah bimbingan Profesor Dr. Erna Trihardiani, SSI MSI. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup karena digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari seperti untuk konsumsi, sanitasi, kegiatan rumah tangga, serta berbagai aktivitas sosial dan ekonomi lainnya. Ketersediaan air bersih yang aman memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat serta mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan. Air yang tercemar dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare, terutama pada anak-anak dan kelompok masyarakat usia rentan. Selain itu, ketersediaan air bersih yang memadai juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Air bersih tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan suatu wilayah. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan air bersih yang layak perlu terus ditingkatkan, terutama pada wilayah yang mengalami tekanan permintaan akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat melalui berbagai lembaga penyediaan layanan air minum. Salah satu institusi yang memiliki tanggung jawab dalam penyediaan air bersih di Indonesia adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. PDAM bertugas menyediakan air bersih bagi masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga dan pelayanan publik. Selain itu, PDAM juga bertugas dan bertanggung jawab dalam menjaga kualitas, kuantitas, serta kontinuitas air yang didistribusikan. Adapun fungsi utamanya meliputi pengelolaan air baku menjadi air siap konsumsi, pendistribusian melalui jaringan perpipaan, serta pemeliharaan infrastruktur agar sesuai standar teknis dan kesehatan. Salah satu wilayah yang dilayani oleh PDAM adalah Kota Makassar, yang memiliki kebutuhan air bersih yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Hal ini menuntut PDAM untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan. Penelitian yang dilakukan oleh Soraya et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa pelanggan melaporkan kondisi air yang tidak stabil, seperti air yang keruh, berbau, dan tidak tersedia secara konsisten. Hal ini mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam menjaga kualitas dan kontinuitas distribusi air bersih. Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penerapan pengendalian kualitas dalam proses pengolahan dan distribusi air bersih. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah statistical process control, di mana statistical process control adalah metode statistik untuk memantau dan mengendalikan variansi proses agar tetap stabil. Dengan pemantauan berbasis statistik, penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Penerapan metode ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian serta menjamin kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat. Salah satu alat dalam SPC yang sering digunakan adalah peta kendali. Peta kendali pertama kali diperkenalkan oleh Walter A. Shewhart melalui peta kendali Shewhart untuk memantau stabilitas proses berdasarkan batas kendali. Metode ini efektif dalam mendeteksi perubahan besar, namun memiliki keterbatasan dalam mendeteksi perubahan kecil karena hanya menggunakan data saat ini. Akibatnya, penyimpangan kecil bisa terlambat terdeteksi. Oleh karena itu, diperlukan metode lain yang lebih sensitif untuk mendeteksi perubahan kecil agar pengendalian kualitas dapat dilakukan secara optimal. Metode Exponential Weighted Moving Average atau EWMA dikembangkan oleh S.W. Robert untuk mengatasi keterbatasan pada peta kendali Shewhart.
Metode ini memberikan bobot lebih besar pada data terbaru, sehingga lebih sensitif dalam mendeteksi perubahan kecil, khususnya pada rata-rata proses. Namun, EUMA tradisional lebih berfokus pada pemantauan rata-rata dan belum optimal dalam memantau variabilitas proses. Oleh karena itu, diperlukan metode tambahan yang dapat memantau variabilitas secara komprehensif. Perubahan variabilitas proses merupakan aspek penting karena dapat menunjukkan ketidakstabilan. Untuk itu, McGregor dan Harris mengembangkan metode Exponentially Weighted Moving Variance atau EMV yang digunakan untuk memantau variasi proses. Metode ini memberikan bobot lebih besar pada data terbaru sehingga lebih sensitif dalam mendeteksi perubahan kecil maupun bertahap. Dengan keunggulan tersebut, EMV lebih adaptif dalam mengidentifikasi penyimpangan dan diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengendalian kualitas. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait metode ini, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Huang et al. Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa metode EMV memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dalam mendeteksi perubahan variasi yang kecil hingga sedang karena tetap mempertimbangkan informasi historis melalui pembobotan eksponensial. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa peta kendali EMV lebih efektif dalam mendeteksi pergeseran kecil dibandingkan peta kendali Shewhart klasik. Untuk itu, berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada penerapan metode EMV untuk memantau variabilitas kualitas air pada PDAM Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Penerapan Peta Kendali Exponentially Weighted Moving Variance dalam Memonitoring Kualitas Air di PDAM Kota Makassar. Selanjutnya, batasan masalah. Adapun data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data produksi air pada PDAM Kota Makassar yang berfokus pada parameter kekeruhan air pada periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2024. Selanjutnya, parameter pembobot yang digunakan adalah lambda sama dengan 0,2. Kemudian nilai batas kendali yang digunakan adalah L sama dengan 3. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yang pertama, membangun peta kendali EMV dalam memonitoring parameter kekeruhan air sebagai salah satu indikator kualitas air pada PDAM Kota Makassar. Yang kedua, mengevaluasi kinerja peta kendali EMV dalam memonitoring variabilitas kekeruhan air pada PDAM Kota Makassar. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yang pertama, memberikan kontribusi dalam pengembangan dan penerapan metode EMV pada pengendalian variabilitas kualitas air. Selanjutnya, membantu PDAM Kota Makassar dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kualitas air melalui deteksi dini perubahan variabilitas proses secara cepat dan akurat. Adapun landasan teori pada penelitian ini, yang pertama pengendalian kualitas, yang kedua peta kendali, selanjutnya exponentially weighted moving average, exponentially weighted moving variance, average run length, dan PDAM Kota Makassar. Selanjutnya metodologi penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari PDAM Kota Makassar periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024. Dengan variabel yang akan diteliti yaitu kekeruhan dengan satuan Nepiometric Turbidity Unit. Adapun metodologi penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini, yang pertama, mengumpulkan data sekunder berupa parameter kekeruhan air yang diperoleh dari PDAM Kota Makassar untuk periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2024. Setelah itu, kita akan melakukan perhitungan statistik deskriptif, membagi data pengamatan ke dalam fase 1 dan fase 2, di mana fase 1 digunakan untuk mengestimasi parameter awal proses dan membentuk batas kendali, sedangkan fase 2 digunakan untuk memantau kestabilan proses. Selanjutnya, pembentukan batas kendali pada fase 1. Fase 1 bertujuan untuk mengestimasi parameter awal proses dan membentuk peta kendali. Setelah itu, melakukan monitoring proses pada fase 2, di mana fase 2 bertujuan untuk memantau kestabilan variabilitas proses menggunakan batas kendali yang telah ditetapkan pada fase 1. Selanjutnya, melakukan perhitungan nilai average run length menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menilai kinerja peta kendali EMV dalam kondisi terkendali atau tidak. Dan yang terakhir,
menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis serta evaluasi kinerja peta kendali. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian kali ini adalah sebagai berikut. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.